Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 45. Semua orang yang mendengar ucapan putri itu diam-diam terpaksa harus membenarkannya. Akan tetapi tiba-tiba seorang kakek yang berpakaian pengemis bangkit berdiri. Han dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang anggota Pek Lian Kaipang, yang dengan sikap gagah berkala lantang. Semua uraian Kounio memang tepat dan sebagai orang-orang gagah kita harus dapat menangkap kebenarannya. Sudah menjadi hak dan kewajiban Kounio untuk bertugas membela bangsa dalam perang, dan hal ini memanglah kewajiban suci orang gagah. Akan tetapi, kami pun, orang-orang gagah yang menjunjung tinggi kepahlawanan, kami berkewajiban pula untuk membela negara dan bangsa, menentang penjajah tanah air dari bangsa asing. Kalau sekarang kami menyetujui uluran tangan pemerintah Manchu untuk bekerja sama, bukankah hal itu berarti hendak menyeret kami patriot-patriot gagah menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang rendah dan hina? Semua mata orang gagah yang hadir di situ mengeluarkan sinar bersemangat, dan Han makin tertarik, ingin sekali mendengar bagaimana tangkisan putri yang cerdik itu terhadap serangan yang amat hebat ini. Akan tetapi putri itu tersenyum dan tetap tenang saja. Setelah memandang ke arah penyerangnya dengan sinar mata tajam, ia lalu menjawab. Pertanyaan Long Hyong mengandung beberapa hal yang perlu saya jawab satu demi satu. Pertama, Long Hyong menyatakan bahwa tanah air dijajah oleh bangsa asing. Manakah bangsa asing? Bangsa kita yang besar mempunyai puluhan suku bangsa, di antaranya suku bangsa Hitan, Mongol, Manchu dan lain-lain suku bangsa yang tersebar di daerah utara dan barat di tanah air kita yang luas. Jadi kalau sekarang negara berada di dalam bimbingan tangan suku bangsa Manchu, tidak dapat dikatakan bahwa tanah air dijajah bangsa asing. Di dalam catatan sejarah masih dapat diperiksa betapa eratnya hubungan antara suku bangsa ini. Kalau suku bangsa Manchu dianggap bangsa asing, bagaimana dengan suku bangsa Hitan? Kalau Hitan merupakan bangsa asing, apakah Cui sekalian hendak mengatakan bahwa pendekar sakti suling emas memperistri wanita asing? Apakah pendekar wanita mutiara hitam juga berdarah bangsa asing? Dan sekarang tidak tepat kalau dikatakan bahwa kaisar yang bersuku bangsa Manchu merupakan kaisar asing yang menjajah, lebih tepat dikatakan bahwa ayahanda kaisar telah berhasil menghalau kaisar Lalim dan membebaskan rakyat jelata daripada penindasan. Semua orang saling pandang dan kembali uraian itu sukar mereka jawab secara tepat karena memang mereka tidak dapat memastikan benar apakah bangsa Manchu termasuk bangsa asing ataukah hanya suku bangsa mereka yang besar. Sekarang hal kedua. Tadi Long Hyong mengatakan bahwa sudah menjadi tugas kewajiban seorang patriot untuk membela bangsanya. Tepat sekali, memang tugas seorang gagah perkasa, seorang patriot untuk membela bangsanya yang tertindas. Akan tetapi bukan sekali-kali berarti bahwa seorang gagah harus membela kaisarnya yang lalim dan menindas rakyat, bukan? Buktinya, jauh sebelum suku bangsa Manchu berhasil menumbangkan kerajaan Bengtiao yang bobrok, telah banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang sebetulnya merupakan usaha dan perjuangan para orang gagah untuk membela rakyat yang tertindas dan mengenyahkan kaisar dan antek-anteknya yang lalim. Long Hyong sendiri kalau saya tidak salah duga, tentulah anggota Pek Lian Kaipang dan apakah Pek Lian Kaipang itu? Bukankah perkumpulan orang gagah ini merupakan kelanjutan daripada Pek Lian Kau, perkumpulan yang dahulu tak pernah berhenti berusaha menggulingkan Kaisar Lalim dari kerajaan Bengtiao? Nah, dengan demikian, bukankah usaha suku bangsa Manchu pun merupakan perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan akibat penindasan kerajaan Bengtiao yang tidak becus? Dengan demikian, antara kami dengan Cui sekalian terdapat cita-cita yang sama, yaitu membebaskan rakyat dari penindasan. Kita sama-sama pejuang dan karenanya sudah sepatutnya kalau kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk mengangkat rakyat yang sudah ratusan tahun ditindas itu agar mereka hidup makmur. Han memandang dengan mata terbelalak. Kagum bukan main hatinya. Wanita ini benar-benar luar biasa, pikirnya dan jantungnya berdebar-debar ketika ia memandang wajah yang cantik itu. Getaran yang aneh seperti terpancar keluar dari wajah itu dan menyentuh lubuk hatinya, membuat ia kagum dan terpesona. Biarpun semua orang kini tak mampu lagi berkutik, kakek pengemis yang berhati keras itu masih tidak mau menyerah kalah. Kounio, kalau benar bahwa kerajaan yang baru ini mengulurkan tangan kepada para patriot, mengapa sampai sekarang Sichuan diserang terus? Bukankah Buongnya juga seorang patriot besar yang mengorbankan segalanya untuk mempertahankan nusa bangsanya?
Wajah putri itu yang tadinya berseri dan tersenyum-senyum, kini berubah keras, matanya bersinar tajam berwibawa, dan suaranya nyaring berkata. Bu Semkui sama sekali bukan seorang pejuang yang membela rakyat, dia berjuang untuk kepentingan sendiri, untuk menjadi raja, lebih buruk lagi, dia adalah pengkhianat yang bermuka dua. Semua orang terkejut mendengar ini dan ada yang mengeluarkan seruan-seruan marah dan penasaran. Melihat ini, Nirahai cepat menyambung. Hendaknya Cui sekalian jangan silau oleh tipuan pengkhianat licik itu dan marilah kita ikuti riwayatnya. Bu Semkui dahulunya siapa? Dia seorang panglima kerajaan Beng Tiao. Dan dia telah memberontak terhadap kerajaan Beng Tiao. Dengan dalih hendak membasmi Kaisar Beng Tiao yang lemah dan lalim, dia mengajak suku bangsa Manchu yang pada waktu itu dipimpin oleh paman Pangeran Dorgan untuk bersekutu. Setelah kami berhasil menyerbu ke selatan, Bu Semkui memperlihatkan muka kedua dan memusuhi kami. Dia tidak hanya berkhianat terhadap Beng Tiao, akan tetapi berkhianat pula terhadap kerajaan baru. Orang macam itu mana ada harganya? Dia melawan kerajaan baru semata-mata karena hendak mengangkangi kerajaan dan hendak mengangkat diri sendiri menjadi raja, sama sekali bukan hendak membela rakyat. Hal ini diketahui baik oleh Pangeran Qiu yang bijaksana sehingga kini Pangeran Qiu yang diwakili oleh kedua orang pendeta lama yang terhormat ini, Tian Tok Lama dan Taili Lama, bersama-sama suku bangsa Tibet menerima uluran tangan kami. Bu Semkui mengobar-ngobarkan perang, membuat rakyat makin sengsara. Akan tetapi, dia hanya tinggal menanti saatnya untuk kami hancurkan. Sekali lagi, harap Cui tidak tertipu oleh kepalsuan orang yang bermuka dua itu. Hening sampai lama sekali setelah Nirahai mengeluarkan ucapan yang penuh semangat ini. Kakek pengemis mengeritkan keningnya, berpikir dan menjadi ragu-ragu akan pendiriannya semula. Tiba-tiba terdengar Cheng Tu Huishio berkata, "Bagaimana kami dapat mengetahui bahwa pemerintah baru ini tidak sama buruknya dengan yang lama? Apakah buktinya bahwa suku bangsa Manchu yang telah berhasil memegang pimpinan ini mempunyai niat yang mulia terhadap rakyat?" Kembali Nirahai tersenyum. Pertanyaan yang tepat dan penting, Lo Suhu dan jawabannya tentu saja memerlukan bukti. Saya tidak akan membujuk Cui sekalian orang-orang gagah untuk percaya begitu saja. Akan tetapi marilah kita sama-sama membuktikan sendiri. Saya pun mempunyai darah keturunan keluarga suling emas, tanpa malu-malu saya pun menggolongkan diri sebagai ksatria. Andai kata kelak ternyata bahwa kaisar kita lalim, biarpun kaisar itu ayah saya sendiri, apakah saya akan tinggal diam? Tidak. Saya tetap akan bergandeng tangan dengan Cui untuk menentang kelaliman dan membela rakyat yang tertindas. Terdengar sorakan gembira menyambut ucapan ini dan Han Han menarik napas panjang. Wanita hebat, sukar dicari keduanya, cantik jelita, lihai ilmunya dan cerdik bukan main, akan tetapi juga gagah perkasa. Dia mau percaya bahwa seorang seperti Putri Nirahai itu tentu akan memegang janjinya. Baiklah, Kounio. Pinceng sebagai wakil Xiao Limpai berjanji akan menarik semua murid Xiao Limpai, tidak akan mencampuri urusan perang. Akan tetapi jangan dikira bahwa kami akan menjadi penonton yang hanya berpeluk tangan saja. Kalau kelak ternyata bahwa pemerintah ini sama buruknya dengan yang lalu, tentu kami akan mencabut senjata lagi melakukan pembalasan terhadap rakyat yang tertindas. Kami juga berjanji. Kami juga. Kami juga. Ramailah para tamu yang hadir itu membuka suara, dan biarpun ada yang hanya tinggal diam, namun jelas bahwa yang setuju untuk berdamai jauh lebih besar jumlahnya, sedangkan yang membantah tidak ada seorang pun. Setelah semua diam terdengar Cheng Tu Huishio berkata, suaranya keren. Kounio, ada sebuah hal yang dapat kita pergunakan untuk membuktikan sampai di mana iktikat baik pemerintah baru. Harap Lo Suhu katakan tanpa ragu-ragu. Hal apakah itu? Nirahai bertanya ramah. Pemerintah yang baik tidak akan mempergunakan kaki tangan yang jahat, dan kalau memang pemerintah menghargai orang-orang gagah, tentu tidak akan melindungi orang jahat pula. Maksud Lo Suhu bagaimana? Terus terang saja, biarpun kini urusan pemerintah telah dapat diselesaikan dengan damai dan tidak mencampuri perang, akan tetapi bagaimana dengan permusuhan pribadi? Sepasang mata itu dengan tajamnya menyambar dan menentang wajah Huishio tua itu. Maksud Lo Suhu? Ingat bahwa semua yang saya lakukan dahulu adalah sebagai lawan dalam perang. Huishio itu tertawa. Kounio agaknya salah mengerti. Dengar Kounio, sungguh pun Kounio telah membunuh 2 orang murid Xiao Limpai, akan tetapi persoalan itu telah beres oleh penjelasan Kounio tadi.
Yang Pinceng maksudkan adalah Kang Toukui Gak Liat yang kini menjadi pembantu Ko Unio. Nirahe melirik ke arah Gak Liat lalu berkata sambil lalu. Lo Suhu maksudkan bahwa antara Lo Suhu dan Gak Lo Cianpue terdapat urusan pribadi? Benar, Ko Unio. Urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan perang, kejahatan Kang Toukui terhadap murid Xiao Limpai yang hanya dapat ditebus dengan nyawa. Nirahe mengerutkan keningnya, kemudian menggerakkan kedua pundak mengembangkan kedua lengan sambil berkata. Kita berada di antara para orang gagah. Pemerintah berpendirian untuk membasmi kejahatan, untuk melindungi rakyat. Apabila di antara para orang gagah ada dendam pribadi, tentu saja pemerintah mempersilakan mereka untuk menyelesaikan urusan mereka tanpa campur tangan, bahkan kami berjanji untuk menjadi saksinya agar penyelesaian urusan pribadi itu dilakukan dengan seadil-adilnya. Tidak ada pengeroyokan, tidak ada kecurangan. Hahaha, bagus sekali. Sang putri benar-benar telah bersikap adil. Nah, orang-orang Xiao Limpai, kalau memang kalian mempunyai dendam terhadap diriku, mari kita bereskan sekarang juga. Kang Toukui Gak Liat sudah meloncat ke depan dan dengan sikap menantang memandang kepada Cheng Tu Huixiu. Cheng Tu Huixiu menggerakkan lengan bajunya yang lebar. Omitohot! Kang Toukui Gak Liat yang terkenal sebagai seorang datuk kaum sesat, tentu tidak akan bersikap pengecut dan berani mempertanggungjawabkan kedosaannya. Apakah engkau sudah merasa akan dosamu terhadap Xiao Limpai? Hahaha, dosa. Dosa itu apakah? Kau maksudkan murid wanita, seorang di antara Kang Lam Sem Eng itu? Haha. Itu kau anggap dosa. Kenapa? Gak liat, manusia berwatak binatang. Siaplah engkau menghadapi Pinceng. Sekaranglah, di depan para orang gagah, kita membuat perhitungan. Sambil berkata demikian, Cheng Tu Huixiu melolos sabuknya dan sekali ia menggerakkan tangan, sabuk kain berwarna kuning itu menjadi kaku seperti baja. Hal ini membuktikan betapa kuat sinkang dari Huixiu tua ini dan semua tamu memandang dengan hati tegang. Akan tetapi Gak Liat tertawa bergelak, kemudian suara ketawanya itu tiba-tiba terhenti, matanya melotot memandang Huixiu itu dan terdengar suaranya bernada sombong. Huixiu bosan hidup, siapa kau? Kalau hendak membalas dendam, kenapa tidak Cheng San Huixiu ketuamu saja yang maju menghadapi aku? Tidak perlu ketua kami. Untuk menghajar seekor anjing perlu apa menggunakan penggebuk besar? Pinceng Cheng Tu Huixiu mewakili Su Heng untuk membalas dendam terhadap kebiadabanmu. Majulah, Kang Toukui. Su Siokchou, paman kakek guru, karena dia berdosa terhadap Sumoy, biarkan Tecu yang melayaninya. Hu Chen Tiam, orang tertua dari Kang Lam Sem Eng, menggerakkan cambuk besinya meloncat maju. Orang yang pendek kecil ini merasa sakit hati sekali terhadap Gak Liat yang telah memperkosa Bok Him, Sumoynya yang tersayang sehingga ia lupa diri dan hendak nekat mengadu nyawa. Akan tetapi Cheng Tu Huixiu yang maklum bahwa cucu keponakan ini masih jauh untuk dapat melawan datuk kaum sesat itu, membentaknya dan menyuruhnya minggir. Kemudian Cheng Tu Huixiu menghadapi Gak Liat sambil melintangkan sabuknya dan menantang. Mari, Kang Toukui. Kita tua sama tua mengakhiri perhitungan kita di sini. Hahaha, aku telah siap sejak tadi. Kalau kau memang sudah bosan hidup, maju dan seranglah, Cheng Tu Huixiu. Omitohut, izinkan hamba membasmi manusia iblis ini, bukan karena benci, melainkan untuk menyelamatkan manusia-manusia lain. Cheng Tu Huixiu berkata lirih seperti berdoa, kemudian tubuhnya bergerak dan ia sudah menerjang maju, sabuknya menyambar ke arah muka Gak Liat. Setan botak ini tertawa, melangkah mundur dan membiarkan sabuk lewat di depan mukanya, tangan kirinya sudah diluncurkan ke depan mencengkeram ke arah pusar lawan. Gerakannya cepat dan mengandung tenaga yang hebat bukan main. Semua penonton, termasuk Han Han, memandang penuh ketegangan. Cheng Tu Huixiu adalah sute dari ketua Xiao Limpai. Ilmu kepandaiannya biarpun belum dapat disejajarkan dengan Cheng San Huixiu, namun sudah cukup tinggi, bahkan lebih tinggi setingkat kalau dibandingkan dengan seorang di antara Xiao Lim Chit Kiam. Juga Huixiu tua ini telah berpuluh tahun hidup bersih sehingga ia telah berhasil menghimpun tenaga dalam yang kuat di tubuhnya. Namun, menghadapi Gak Liat yang tingkatnya sebanding dengan ketua Xiao Limpai, ia masih kalah jauh. Betapapun juga, Huixiu yang berkemauan keras untuk menyingkirkan lawan yang dianggapnya amat jahat seperti iblis ini, tidak jerih dan cengkeraman itu dapat ia elakkan dengan meloncat ke samping dan dari pinggir ini,
sabuknya yang telah ia gerakkan menjadi kaku itu menyodok ke arah perut setan botak. Namun datuk kaum sesat ini tertawa dan sengaja menerima sodokan itu dengan memasang perutnya menyambut. Dup, wut. Ai. Cheng Tu Huishio meloncat tinggi ke belakang dan hampir saja ia celaka. Ketika sabuknya yang menjadi kaku menyodok perut, ia merasa betapa senjatanya itu membalik, bertemu dengan benda yang seperti karet, dan tangan gak liat sudah melancarkan pukulan Fiang Xinjiang yang mengandung hawa panas melebihi api. Biarpun Huishio Xiaolimpai ini sudah meloncat dan menghindar, pundaknya kena diserempet hawa pukulan dan terasa panas sekali, bahkan bajunya robek dan kulitnya gosong menghitam. Hahaha. Begitu saja kepandaianmu, Cheng Tu Huishio. Gak liat tertawa bergelak. Nirahai mengerutkan keningnya. Dia maklum bahwa Huishio Xiaolimpai itu bukanlah lawan gak liat yang lihai. Dia tidak memihak gak liat, sebaliknya malah hatinya condong memihak kepada Huishio Xiaolimpai karena dia dapat menduga apa yang telah terjadi atas diri murid wanita Xiaolimpai itu. Akan tetapi, dia pun masih membutuhkan tenaga bantuan seorang lihai seperti gak liat. Biarlah, pikirnya, makin banyak permusuhan diselesaikan makin baik agar pemerintah tidak banyak pusing menghadapi permusuhan-permusuhan pribadi antara tokoh-tokoh Kang Ou ini. Kalau saja Huishio Xiaolimpai itu tahu diri, pikirnya, dan mengaku kalah, maka permusuhan itu akan dihabiskan dan dia dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mencegah gak liat melakukan pembunuhan. Adapun Han-Han yang menonton dari tempat sembunyinya, dia tahu benar apa yang menyebabkan permusuhan itu. Ingin ia membantu Cheng Tu Huishio menghadapi gak liat, akan tetapi dia tahu bahwa pertandingan itu dilakukan secara adil dan bahkan kalau dia turun tangan, maka dia hanya akan mengacaukan maksud baik Putri Nirahai. Maka ia hanya menonton dan berkali-kali menarik napas panjang, maklum bahwa Huishio Xiaolimpai yang nekat itu hanya akan membunuh diri melawan gak liat yang amat lihai pukulan Huyang Xinjiangnya itu. Cheng Tu Huishio benar-benar nekat. Dia sudah menerjang maju lagi, kini sabuknya ia putar-putar dengan tangan kanan melakukan totokan-totokan ke arah jalan darah dan bagian tubuh yang berbahaya, sedangkan tangan kirinya menggunakan Eng Jiao Kang, cengkeraman kuku Garuda, untuk menyerang. Betapapun kebal tubuh lawan, kalau terkena cengkeramannya ini agaknya akan celaka. Gak liat yang amat lihai dan banyak pengalamannya itu pun maklum bahwa biarpun tingkatnya jauh lebih tinggi, namun dia pun tidak boleh memandang rendah seorang tokoh Xiaolimpai yang terkenal memiliki ilmu silat yang kuat sekali. Dia cepat menggerakkan kedua tangan menangkis, dan ada kalanya harus mengelak sambil menanti saat baik. Ketika sabuk itu menyambar ke arah lehernya, secepat kilat ia menangkap sabuk itu, membiarkan cengkeraman tangan kiri Huishio ke arah leher itu mengenai pundaknya dengan jalan miringkan tubuh. Pada saat tangan kiri Cheng Tu Huishio mencengkeram pundaknya, tangan kanan gak liat menghantam dengan telapak tangan terbuka ke arah dada lawan. Bret. Des. Baju di pundak gak liat robek, akan tetapi tubuh Cheng Tu Huishio terlempar ke belakang dan terbanting roboh dalam keadaan tak bernyawa lagi karena seluruh dada dan perutnya berubah menjadi hitam seperti terbakar. Manusia iblis. Hu Chen Tiam dan Liam Xian, dua orang di antara Kang Lam Sem Eng meloncat maju. Hu Chen Tiam menyerang dengan cambuk besinya, sedangkan Liam Xian yang tinggi besar sudah menggunakan sinpan, yaitu toya kuningan yang amat berat. Cering-terang. Dua orang murid Xiaolimpai ini meloncat mundur karena kaget ketika senjata-senjata mereka ditangkis dan tangan mereka tergetar. Yang menangkisnya adalah Putri Nirahai, menggunakan pedang payungnya. Putri itu berdiri dengan keren dan berkata, Jiwi Longhyong harap suka memenuhi janji. Lo Suhu ini telah kalah dan mati dalam pertandingan adalah yang lumrah. Lebih baik mati dalam pertandingan yang adil daripada berlaku curang yang hanya akan merendahkan nama besar Xiaolimpai. Lebih baik Jiwi membawa jenazah Lo Suhu ini dan tidak perlu memperbesar permusuhan karena sudah terang bahwa pihak Xiaolimpai telah kalah dalam pertandingan yang syah dan adil. Dua orang tokoh Xiaolimpai itu menghela napas, menyimpan senjata mereka lalu mengangkat jenazah Cheng Tu Huishio. Sebelum pergi, Hu Chen Tiam berkata kepada gak liat. Kang Tou Kui, urusan di antara kita masih belum habis. Tunggulah kami melaporkan hal ini kepada ketua kami. Hahaha, sudah kukatakan tadi, lebih baik ketua Xiaolimpai sendiri yang maju, barulah ramai. Aku akan selalu menanti, hahaha. Akan tetapi, sebelum dua orang tokoh Xiaolimpai itu pergi, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan terdengar bentakan nyaring.
Setan botak, nyawamu sudah berada di tanganku dan engkau masih bicara sombong. Dua orang di antara Kang Lam Sem Eng menengok ke arah wanita berpakaian putih yang muncul tiba-tiba itu dan mereka berbareng berseru keras penuh kekagetan dan keheranan. Sumoy. Gak Liat memandang dengan mata terbelalak, dan sinar matanya membayangkan rasa ngeri dan cemas. Han Han segera mengenal wanita itu sebagai wanita yang dahulu menjadi orang ketiga dari Kang Lam Sem Eng, yaitu Bok Him yang dahulu diperkosa Gak Liat dan kemudian untuk kedua kalinya ia melihat wanita itu membobol dinding kelenteng Xiao Lim Si, keluar dari kamar penyiksa diri dan membawa seorang anak laki-laki. Jantung Han Han berdebar keras dan perasaannya terguncang penuh ketegangan. Orang-orang lain yang berada di situ, termasuk Nirahai, terheran-heran dan tidak tahu siapa gerangan wanita yang wajahnya masih cantik akan tetapi rambutnya riap-riapan pakaiannya kusut dan wajahnya membayangkan kemarahan dan kelihatan beringas sekali itu. Kau! Murid Xiao Limpai itu. Gak Liat akhirnya teringat dan di luar kesadarannya ia berteriak. Kakek keparat, manusia iblis Gak Liat. Benar, akulah Bok Him dan aku datang untuk merenggut nyawamu. Setelah berkata demikian, Bok Him sudah menyerang dengan hebatnya, menubruk dan kedua tangannya mencengkeram seperti seekor harimau mengamuk. Namun dari gerakannya itu menyambar hawa yang amat kuat sehingga Gak Liat sendiri sampai menjadi kaget. Cepat-cepat kakek ini mengelak dengan lompatan ke kiri, namun dengan kecepatan yang amat luar biasa, Bok Him sudah mendorongkan kedua tangannya ke kanan dan tubuh Gak Liat terjengkang lalu terguling sampai 5 kali. Dia meloncat kaget sekali, akan tetapi merasa lega bahwa dia tidak terluka sungguh pun harus ia akui bahwa tenaga dorongan wanita ini hebat bukan main. Melihat pertandingan yang sedang dimulai ini, Puteri Nirahai kini mengerti siapa adanya wanita itu, maka ia berseru nyaring. Pertandingan antara dua orang yang mempunyai dendam pribadi, harap yang lain tidak mencampuri. Seruan ini menenangkan suasana dan kini semua orang menonton dua orang yang sudah mulai bertanding dengan hebatnya. Diam-diam Han Han yang menyaksikan pertandingan itu terkejut dan kagum sekali. Gerakan Bok Him amat aneh dan terutama sekali hawa yang menyambar keluar dari kedua tangannya amat kuat, anginnya mengeluarkan suara bercuitan seperti pedang yang digerakkan dengan tenaga sinkang kuat. Tahulah dia bahwa wanita itu di dalam kamar penyiksa diri telah dapat mencuri ilmu yang diajarkan oleh kakek sakti Qian Ti Ho Siang kepada Xiao Lam Huisio, pelayannya. Ilmu inilah yang agaknya dimaksudkan oleh Qian Ti Ho Siang, akan tetapi menyaksikan betapa ilmu itu kini amat ganas dan liar, dia dapat menduga bahwa wanita ini tentu mempelajarinya secara keliru sehingga menyeleweng. Namun, melihat hebatnya gerakan Bok Him, dapat diduga betapa hebatnya ilmu yang dicuri oleh wanita itu dari balik dinding kamar penyiksa diri. Berkali-kali Gak Liat roboh terguling akan tetapi karena dia memiliki kekebalan luar biasa, maka pukulan hawa aneh itu hanya membuat ia roboh bergulingan, sama sekali tidak melukainya. Melihat ini, Han Han merasa sayang sekali dan ia dapat menduga bahwa wanita itu ternyata hanya mewarisi kulit dari ilmu itu, masih kehilangan intisarinya, karena kalau sudah mengenal isinya, agaknya ilmu yang hebat itu pasti tidak akan dapat tertahan oleh Gak Liat. Agaknya Gak Liat yang jauh lebih matang pengalamannya dalam hal pertandingan ilmu silat, juga dapat mengerti akan hal itu. Tiba-tiba ia tertawa bergelak dan kini ia mengimbangi serangan-serangan Bok Him yang ganas dan liar itu dengan pukulan-pukulan Fiang Xinjiang sambil menggulingkan diri. Celaka! Han Han berseru dalam hatinya. Ia memang sudah tahu bahwa serangan Bok Him itu tidak akan ada artinya kalau lawannya bergulingan seperti itu dan kini biarpun memukul sambil menggulingkan diri, Fiang Xinjiang dari setan botak itu tidak berkurang kedahsyatannya. Benar saja, setelah Gak Liat membalas serangan dengan bergulingan dan memukul secara bertubi-tubi, Bok Him terkejut sekali dan ketika ia agak terlambat mengelak, pinggangnya kena serempet pukulan panas itu dan ia menjerit, roboh terguling dan pakaiannya robek di bagian pinggang. Hahaha. Gak Liat tertawa bergelak akan tetapi ia menghentikan ketawanya dengan tiba-tiba karena ternyata Bok Him sudah meloncat bangun kembali sambil menubruknya dan mengeluarkan suara melengking nyaring seperti kuntilanak. Gak Liat masih berusaha membuang diri ke samping sambil memukul dengan telapak tangannya. Akan tetapi Bok Him sudah mendahuluinya, menangkap kedua tangannya. Pada pergelangan tangan dan gerakan tubrukannya yang kuat itu membuat Gak Liat roboh terlentang, ditindih oleh Bok Him. Kedua orang itu bergulingan, bergumul di atas rumput dan karena bergumul dengan kacau,
saling membetot bersitegang melepaskan dan mempertahankan tangan yang dicengkeram, maka tubuh mereka saling tindih sehingga kelihatan seperti kedua orang laki-laki dan wanita itu sedang bermain asmara dan bersenda gurau sambil bergumul. Namun, semua yang hadir mengerti bahwa pertandingan itu merupakan pertandingan mati-matian, siapa yang kalah tentu tewas, maka mereka memandang dengan hati penuh ketegangan. Memang hebat dan menegangkan pertandingan yang kini tidak lagi memakai teori ilmu silat itu. Cengkeraman jari-jari tangan Bok Him pada kedua pergelangan tangan gak liat benar-benar kuat, seolah-olah jari-jari tangannya sudah terbenam ke dalam lengan kakek itu. Biarpun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja ke-10 jari tangan Bok Him itu tidak dapat terlepas dari tangan gak liat, seolah-olah menjadi 10 ekor lintah yang menghisap darahnya. Gak liat mulai menjadi gugup dan juga marah bukan main. Kalau dia dikalahkan dengan ilmu silat yang lebih tinggi, dia tidak akan penasaran. Akan tetapi dikalahkan dengan cara wanita berkelahi, mencengkeram dan mencakar, benar-benar amat memalukan. Lebih celaka lagi, kini wanita gila itu mulai berusaha untuk menggigit tenggorokannya. Dalam keadaan seperti itu, gak liat menjadi makin malu dan bingung. Ia kembali meronta dan menendangkan kakinya agar tubuh yang menindihnya itu terlepas, akan tetapi kini Bok Him sudah mengaitkan kedua kakinya yang panjang dan berkulit halus itu ke pinggang gak liat dan tiba-tiba mukanya menunduk ke arah tenggorokan. Dilihat sepintas lalu, seolah-olah wanita cantik yang kini rambutnya terlepas dan awut-awutan menyembunyikan mukanya itu hendak mencium gak liat. Terdengar lengking yang serak seperti serigala disusul teriakan gak liat karena tenggorokannya telah tergigit oleh Bok Him. Hal ini hanya dapat terjadi karena gelora nafsu berahi yang timbul di dalam hati kakek itu. Pergumulan itu, bau keringat dan rambut Bok Him, membangkitkan nafsu berahi di hati gak liat sehingga ia sejenak terpesona dan kehilangan kewaspadaan, maka terlambat ia menyadari bahwa wanita itu bukan hendak mencium bibirnya seperti yang dihayalkannya dalam buaya nafsu, melainkan menggigit tenggorokannya. Rasa nyeri yang hebat membuat gak liat marah sekali. Biarpun tangannya masih dicengkeram, namun ia mengerahkan tenaga memukul sehingga tangan Bok Him yang mencengkeram terbawa dengan keras sekali dan pukulan Fiang Xinqiang bersarang di dada wanita itu. Pukulan ini hebat bukan main dan tokoh lain yang tinggi kepandaiannya pun kiranya akan tewas seketika menerima pukulan maut ini. Akan tetapi di dalam diri Bok Him terdapat hawa aneh yang timbul sebagai akibat dari mempelajari ilmu tinggi yang keliru dan biarpun pukulan itu membuat dadanya seperti remuk akan tetapi tidak membuat ia tewas dan dalam kenyeriannya ia memperkuat gigitannya sampai gigi-giginya menembus kulit daging dan mengoyak urat besar. Des! Sekali lagi gak liat memukul sekuatnya dan tubuh Bok Him terkulai dengan dada berubah hitam dan hangus. Akan tetapi tubuh gak liat sendiri berkelojotan dalam sekarat karena urat lehernya putus dan lehernya koyak-koyak, matanya mendelik dan dari leher itu keluar suara mengerikan seperti seekor babi disembelih, dibarengi darah yang mengucur seperti pancuran air. Setelah tubuh gak liat yang berkelojotan itu menegang lalu terkulai, barulah semua orang menghela napas dengan muka pucat saking tegang dan ngerinya menyaksikan pertandingan hebat yang mengakibatkan matinya Bok Him dan gak liat. Akan tetapi, benar-benar hebat wanita itu. Terdengar ia mengeluh dan tubuhnya bergerak perlahan, tangannya lemah menggapai ke arah Hu Chen Tiam dan Liam Xian. Suheng! Suheng! Harap Suheng! Rawat, anakku, terdengar suaranya lemah. Suara yang terdengar aneh, seperti suara yang datangnya dari lubang kubur. Memang aneh sekali melihat tubuh yang sudah menerima 2 kali pukulan Fiang Xinqiang dan yang sudah hangus menghitam itu masih dapat mengeluarkan suara. Kami bukan suhengmu. Hu Chen Tiam membentak, jijik dan marah. Anakmu adalah anak haram, anak iblis, dan engkau sendiri sudah menjadi iblis betina. Memang Hu Chen Tiam dan Liam Xian yang dahulunya amat mencinta Bok Him, menjadi benci ketika mendengar betapa dalam kamar penyiksa diri itu semua mereka telah menjadi gila dan melahirkan anak. Kini menyaksikan sepak terjang Bok Him, mereka menjadi makin benci karena biarpun Bok Him berhasil membunuh gak liat, akan tetapi caranya berkelahi tadi amat memalukan, tidak patut dilakukan seorang murid Xiao Limpai. Karena itu, mereka tidak mau mengakui Bok Him yang dianggap mencemarkan nama besar Xiao Limpai. Kami bukan suhengmu dan engkau bukan murid Xiao Limpai lagi. Liam Xian ikut membentak. Suheng! Tolong! Anak! Bok Him masih mencoba untuk mohon kepada bekas kedua suhengnya sambil mengerahkan seluruh tenaga terakhir.
Iblis betina. Hu Chen Tiam dan Liam Xian menggerakkan senjata mereka hendak membunuh bekas sumo itu karena kalau dibiarkan bicara terus, mereka takut kalau ketahuan rahasianya dan akan menjadi bahan penghinaan dan pencemoohan para tokoh Kang Ou terhadap Xiao Limpai. Tring-terang. Cambuk besi dan toya kuningan itu terlempar diikuti tubuh dua orang tokoh Xiao Limpai itu terlempar sampai 4 meter dan terbanting ke atas tanah. Han Han telah berdiri di situ dengan kening dikerutkan, memandang marah kepada dua orang itu. Pesan seorang yang akan mati adalah pesan keramat, apalagi kalian adalah bekas suhengnya, betapa kejinya hati kalian, bentak Han Han tanpa mempedulikan siapapun dan ia lalu berlutut dekat tubuh Bok Him. Toanio, biar Xiao Te yang akan menolong dan merawat putramu. Di mana dia? Bok Him membelalakan matanya, memandang Han Han dan agaknya ia mengenal pemuda ini. Kau. 2 kali kau menolongku. Ah. Terima kasih. Anakku. Aku serahkan padamu. Kasihan dia. Tidak berdosa. Dia. Ah. Dia berada? Di mana? Di mana putramu, Toanio? Han Han bertanya, mengguncang pundak itu. Bok Him sudah meramkan matanya, bibirnya berbisik lemah dan lirih sekali sehingga terpaksa Han Han mendekatkan telinganya sambil mengerahkan tenaga saktinya untuk menangkap kata-kata terakhir yang hampir tidak terdengar itu. Bagaikan hembusan napas yang lemah, suara itu memasuki telinga Han Han bersama dengan napas terakhir Bok Him mengucapkan jawaban yang hanya terdengar oleh telinga Han Han sendiri. Han Han bangkit berdiri dan melihat betapa Hu Chen Tiam dan Liam Xian sudah mengangkat jenazah Cheng Tu Huixiao dan pergi dari tempat itu tanpa mempedulikan mayat Bok Him. Sementara itu, semua orang memandang pemuda buntung itu penuh takjub, terutama mereka yang belum mengenalnya. Adapun mereka yang telah mengenalnya memandang Han Han dengan hati gentar karena mereka itu sudah melihat atau mendengar akan kesaktian pemuda buntung itu. Terutama sekali Nirahai memandang Han Han dengan sinar mata tajam, menyembunyikan kekagumannya. Pemuda itu agaknya telah lama berada di situ akan tetapi tidak seorang pun, juga dia sendiri tidak, yang mengetahui kehadiran pemuda itu. Padahal di situ terdapat banyak orang sakti. Hal ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya pemuda buntung yang menjadi kakak angkat Lulu yang mengatakan bahwa hanya Han Han inilah yang patut menjadi jodohnya. Teringat akan ini, tanpa dapat dicegah lagi merahlah kedua pipi Nirahai. Darah ini merasa jengah sendiri dan untuk menutupi debar jantungnya, ia segera berkata dengan suara dingin. Setelah dibebaskan Subo, apa keperluanmu datang ke sini? Han Han mengangkat muka lalu berbalik dan memandang putri itu, kemudian menjawab tenang. Engkau telah menawan adikku Lulu, maka aku datang untuk bertanya kemana perginya adikku itu. Kedua alis yang kecil panjang hitam itu berkerut, lalu terdengar suara Nirahai jengkel. Apa kau kira aku menyembunyikan Lulu? Aku tidak mengira atau menyangka apa-apa, hanya aku bertanya kemana perginya Lulu. Han Han bertanya, tetap tenang dia pun semua orang yang berada di situ memperhatikan dia bercakap-cakap dengan putri itu. Sinar matanya tajam dan tidak membayangkan sesuatu, sungguh pun kini setelah berdiri dekat dan memandang wajah gadis itu dengan jelas, ia mendapat kenyataan betapa wajah putri itu benar-benar amat cantik seperti bidadari. Aku tidak tahu kemana perginya. Dia melarikan diri dari tempat tahanan ketika murid-murid Inkoksan datang menyerbu. Dia benar sumoiku, akan tetapi dia mengecewakan hatiku, maka aku tidak mau tahu lagi kemana dia pergi. Ucapan ini melemaskan hati Han Han, karena dia percaya bahwa putri itu memang benar tidak tahu. Akan tetapi ucapan yang mengandung penyesalan itu pun menyinggung hati Ma Bin Lomo karena murid-murid Inkoksan adalah murid-muridnya. Maka ia lalu berseru marah. Murid-murid Inkoksan adalah murid-muridku yang murtad. Manusia-manusia tidak kenal budi, lupa betapa semenjak kecil dengan susah payah aku mengajar mereka. Terkutuk, akan kubunuh mereka seorang demi seorang. Tidak ada yang berani mencampuri urusan Ma Bin Lomo dengan murid-muridnya, akan tetapi Han Han menjadi panas hatinya. Ia tahu betapa murid-murid Inkoksan itu masih memiliki kegagahan dan sifat-sifat yang jauh lebih baik daripada watak iblis muka kuda ini, maka ia menengok kepada Ma Bin Lomo dan berkata, Ma Bin Lomo, ucapanmu ini sebenarnya tak perlu kau keluarkan di depan para orang gagah. Engkaulah yang terkutuk dan murtad, setelah apa yang kau lakukan terhadap orang tua dan keluarga para murid Inkoksan. Seketika wajah Ma Bin Lomo menjadi pucat.
Sedikit pun ia tidak pernah mengira bahwa pemuda buntung yang amat lihai itu telah mengetahui rahasianya. Ia hanya memandang dengan mata melotot tanpa dapat menjawab. Han Han juga tidak mempedulikannya lagi lalu berkata, tidak ditujukan kepada siapapun juga. Suara yang mengajak damai adalah suara hati yang murni, akan tetapi manusia sudah terlalu dibungkus kepalsuan, maka sayanglah kalau suara damai itu menyembunyikan sesuatu yang jauh daripada mendatangkan kedamaian di hati sesama manusia. Setelah berkata demikian, sekali lagi ia mengerling ke arah Putri Nirahai lalu tubuhnya berkelebat, sekali mencelat lenyaplah tubuhnya, membuat semua orang bengong memandang. Pemuda super sakti, terdengar orang-orang berbisik kagum. Nirahai juga kagum sekali. Dia dapat melihat bayangan pemuda itu meloncat-loncat cepat sekali seperti kilat menyambar dan dalam beberapa loncatan saja sudah amat jauh dari tempat itu. Ia kagum dan juga penasaran ingin sekali ia mencoba kepandaian pemuda buntung yang amat terkenal bahkan kini dijuluki pemuda super sakti itu. Pertemuan itu ditutup dengan janji para tokoh Kang Ou dan wakil-wakil perkumpulan untuk mencuci tangan tidak mencampuri perang, bahkan berjanji akan menarik semua murid dari Sichuan. Putri Nirahai menjadi lega sekali dan menganggap bahwa tugas dan usahanya berhasil baik sekali. Akan tetapi dalam perjalanan meninggalkan tempat itu, wajah Han Han tidak pernah lenyap dari depan matanya. Ia kagum, dan juga penasaran, belum puas hatinya kalau belum dapat berhadapan sebagai lawan dengan pemuda buntung itu. Akan tetapi, berkali-kali Nirahai mencela hatinya sendiri yang tak pernah dapat melupakan Han Han. Dia masih mempunyai banyak kewajiban yang harus diselesaikan, harus cepat pulang ke kota raja memberi laporan kemudian ke perbatasan Sichuan untuk memimpin sendiri pasukan yang mengepung daerah pemberontak itu. Harus diakui kecerdikan Putri Nirahai dan para pimpinan tinggi kerajaan Manchu yang selain pandai berperang, dapat memimpin pasukan-pasukan yang berani mati, tahan uji dan berdisiplin tunduk terhadap pimpinan, juga pandai pula bersiasat. Siasat yang dilakukannya di puncak Tai Hang San, mengundang para tokoh Kang Ou termasuk para pimpinan partai-partai persilatan, mengajak damai dengan mengemukakan pandangan-pandangan dan filsafat-filsafat yang mengesankan, benar-benar telah berhasil baik sekali. Berbondong-bondong orang-orang Kang Ou yang gagah perkasa dan para murid persilatan besar yang tadinya dengan mati-matian membantu perjuangan Sichuan dalam menghadapi barisan Manchu, mengundurkan diri dan keluar dari Sichuan memenuhi perintah ketua-ketua dan guru-guru mereka. Sudah tentu saja hal ini membuat Sichuan menjadi lemah sungguh pun Bu Sem Kui yang berambisi besar itu tetap mempertahankan kedudukannya dan mengerahkan seluruh pasukan dan penduduk untuk mempertahankan Sichuan dari tangan pemerintah Manchu. Pengunduran para orang gagah dari Sichuan itu bukan tidak diperhatikan oleh pihak pimpinan pasukan Manchu yang tak pernah meninggalkan perbatasan. Sebaliknya dari itu malah, mereka ini mempergunakan kesempatan setelah orang-orang gagah itu keluar, lalu pasukan-pasukan terdepan mengadakan serbuan-serbuan kecil untuk mengacau pertahanan musuh. Yang paling aktif dalam pengacauan-pengacauan di perbatasan ini adalah Ouyang Kongcu sendiri, putra Pangeran Ouyang Chin Kok yang memimpin pasukan istimewa untuk menyerbu daerah-daerah yang kini tidak lagi diperkuat oleh orang-orang Kang Ou, melakukan pengrusakan, pembakaran secara kejam, membiarkan pasukannya membunuh, merampok, memperkosa dan membakari rumah. Memang hal ini disengaja untuk mengacaukan pertahanan musuh dan di samping itu, Ouyang Seng mendapat kesempatan pula untuk melampiaskan nafsu-nafsunya dan memilih wanita-wanita tercantik untuk dirinya sendiri. Apalagi pada waktu Putri Nirahai meninggalkan daerah perbatasan untuk kembali ke kota raja dan menghadiri pertemuan di Tai Hang San, Ouyang Seng seperti seekor kuda tanpa kendali. Kalau ada putri itu yang ia harapkan untuk menjadi jodohnya, harapan yang bukan saja terdorong oleh kecantikan darah itu yang membuat ia tergila-gila, akan tetapi juga sebagai mantu kaisar tentu saja derajatnya menjadi naik dan ia akan mendapat kedudukan yang tinggi, pemuda bangsawan itu menjadi alim dan bersikap seperti seorang pemuda yang baik. Han Han yang meninggalkan puncak Inkoksan, melakukan perjalanan cepat sekali ke Sichuan. Ketika ia meninggalkan puncak, di tengah jalan di kaki gunung itu, ia melihat dua orang murid Xiao Limpai, Hu Chen Tiam dan Liam Xian, membakar jenazah Cheng Tu Huixio untuk diperabukan dan dibawa abunya ke Xiao Lim Si, dan ketika ia mengintai, ia mendengar percakapan antara dua orang tokoh Xiao Limpai ini. Kiranya kedua orang tokoh Xiao Limpai ini tidak mau menerima uluran tangan Putri Nirahai yang mengajak damai. Mereka berbantahan. Liam Xian mengatakan bahwa mendiang Cheng Tu Huixio sudah menerima perdamaian itu, akan tetapi Hu Chen Tiam membantah, mengatakan bahwa kini Huixio itu telah tewas sehingga perjanjian itu juga dapat dibatalkan.
Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk pergi ke Sichuan dan membakar hati para saudara mereka yang berjuang di sana untuk lebih memperhebat perlawanan mereka. Mendengar ini, tentu saja hati Han Han menjadi khawatir sekali. Terutama ia ingat akan Lau Xin Lian, putri mendiang Lau Pangcu yang telah menjadi murid Xiao Lim Chit Kiam sehingga gadis itu pun kini menjadi tokoh Xiao Lim Pai dan kalau Xin Lian terkena hasutan kedua orang yang mendendam ini, berarti gadis itu akan terus berjuang melawan pemerintah Manchu. Han Han bukan hanya mengkhawatirkan keselamatan bekas sucinya itu, akan tetapi terutama sekali ia menjaga jangan sampai tokoh-tokoh Xiao Lim Pai, terutama Xin Lian, mengingkari atau melanggar janji yang telah diucapkan Cheng Tu Huixio, seorang tokoh besar Xiao Lim Pai. Karena inilah dia bergegas mendahului dua orang Xiao Lim Pai itu menuju ke Sichuan untuk memberitahu kepada Xin Lian akan perjanjian yang diadakan di puncak Inkoksan. Han Han sama sekali tidak tahu bahwa kedatangannya di perbatasan Sichuan itu telah diketahui oleh Ouyang Seng yang sudah mengatur rencana bersama Toat Beng Cui Xianli dan Mahabin Lomo. Iblis muka kuda ini amat khawatir mendapat kenyataan bahwa Han Han telah mengetahui rahasianya yang busuk terhadap para muridnya, maka ia hendak mengerahkan segala siasat dan kepandaiannya untuk membunuh pemuda buntung itu. Juga Toat Beng Cui Xianli yang melihat betapa kini Han Han menjadi seorang yang berilmu tinggi, khawatir kalau pemuda itu kelak akan mencelakakannya sebagai balas dendam karena dialah yang menyebabkan pemuda itu kehilangan sebelah kakinya. Adalah wajar kalau nenek ini pun ingin sekali membunuh Han Han agar hatinya tidak akan gelisah lagi. Ouyang Seng memang membenci Han Han, maka tentu saja dia menjadi gembira untuk bersekutu dengan dua orang lihai ini dan menjebak Han Han. Hanya ia merasa sayang sekali mendengar akan kematian gurunya, karena kalau ada bantuan gak liat, tentu kedudukan mereka lebih kuat lagi. Ketika sampai di perbatasan, segera Han Han mendengar dari mulut para pengungsi akan keganasan pasukan yang dipimpin Ouyang Kongcu. Mendengar ini, Han Han menjadi marah. Semenjak kecil ia sudah mengenal Ouyang Seng sebagai seorang yang sombong dan berwatak jahat. Kini mendengar akan sepak terjang putra pangeran yang penuh kekejaman, membakari dusun-dusun dan melakukan hal-hal di luar perikemanusiaan, Han Han tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Dia tidak ingin melibatkan diri dengan perang, akan tetapi apa yang dilakukan Ouyang Seng sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang, melainkan pengumbaran hawa nafsu jahat. Kalau Ouyang Seng dan pasukannya menggempur dan menghancurkan pasukan Sichuan, dia tidak akan peduli, itu adalah perang namanya. Akan tetapi membakari dusun, membunuhi orang yang tidak melakukan perlawanan, memperkosa wanita yang lemah, apakah ini dapat dikatakan siasat perang? Tidak. Ia harus mencari dan mengenyahkan pemuda bangsawan yang jahat itu, karena kalau tidak segera dibasmi orang seperti itu tentu keganasan dan kejahatannya akan makin merajalela dan menimbulkan banyak korban manusia yang tidak berdosa. Pagi-pagi sekali Han Han telah tiba di perkemahan pasukan yang dipimpin Ouyang Seng di lereng gunung. Ia langsung memasuki daerah yang dikuasai pasukan ini dan merasa heran melihat keadaan yang sunyi, tidak nampak penjagaan ketat. Bahkan ada beberapa orang prajurit Manchu yang rebah malang melintang tidur mendengkur dalam keadaan mabuk. Pasukan macam begini disohorkan sebagai pasukan yang istimewa? Diam-diam Han Han memandang rendah, akan tetapi tetap bersikap waspada karena ia telah mengenal siasat-siasat yang amat berbahaya dari para pasukan Manchu ini. Berindap-indap ia memasuki daerah itu dan meneliti perkemahan. Di dalam beberapa buah kemah ia mendengar isak tangis wanita diseling kekeh ketawanya laki-laki mabuk. Tentu para perwira pasukan sedang melakukan perbuatan biadab terhadap wanita-wanita tawanan, pikirnya. Akan tetapi tujuan Han Han mencari Ouyang Seng dan ia menduga bahwa tentu pemuda bangsawan itu berada di dalam kemah yang paling besar. Akhirnya, ia melihat sebuah kemah yang besar berwarna kuning, berada di tengah-tengah perkemahan dan dengan gerakan ringan sekali Han Han bergerak mendekat. Tentu kemah besar itulah yang ditempati Ouyang Seng, pikirnya. Sama sekali Han Han tidak tahu bahwa keadaan yang sunyi itu, adanya penjaga-penjaga mabuk, memang disengaja oleh Ouyang Seng, Ma Bin Lomo dan Toat Beng Cui Xianli yang berusaha menjebaknya. Pasukan disingkirkan, memasang barisan pendam mengurung perkemahan, dan kini 3 pasang mata mengikuti gerak-gerik Han Han dari tempat persembunyian di belakang kemah besar. Keadaan Han Han seperti seekor harimau yang makin lama makin mendekati jebakan, diintai oleh pemburu-pemburu dengan hati berdebar tegang. Sesosok bayangan berkelebat di depan kemah besar. Biarpun cuaca seperti itu masih belum terang benar, akan tetapi mata Han Han terbelalak lebar ketika ia melihat bayangan itu. Lulu.
tak salah lagi. Bayangan itu berdiri depan kemah membelakanginya, akan tetapi bentuk tubuh, bentuk tata rambut, dan dagu meruncing yang tampak sedikit dari samping, cara berpakaian, jelas bahwa gadis itu tentu adiknya. Akan tetapi hanya sebentar saja ia dapat memandang penuh selidik dan dengan hati berdebar girang karena gadis itu kini telah melompat ke dalam kemah melalui pintu kemah yang diterobosnya. Ah, betapa lancangnya Lulu, pikir Han kaget. Dan tiba-tiba terdengar jerit melengking dari dalam kemah itu, jerit Lulu yang menggetarkan jantungnya. Seperti kilat menyambar, Han sudah meloncat dari tempat persembunyiannya dan dengan 3 kali berjungkir balik di udara tubuhnya langsung menukik ke bawah dan menerobos memasuki perkemahan yang terkoyak oleh putaran tongkatnya. Dari atas tubuh Han menyambar ke bawah, matanya tajam mencari dan siap untuk langsung menolong Lulu, akan tetapi di sebelah dalam kemah itu kosong. Ketika kaki tunggalnya turun ke atas lantai, tiba-tiba lantai itu amblas ke bawah membuat tubuhnya ikut terjeblos ke bawah dengan cepat sekali. Han terkejut, maklum bahwa dia memasuki perangkap yang memang sengaja diatur dan dipasang lawan. Cepat ia mengerahkan tenaga pada kaki tunggal dan tongkatnya, tubuhnya siap mencelat ke atas. Akan tetapi pada saat itu, sebongkah batu besar sekali telah jatuh menimpa ke dalam lubang jebakan, dengan kekuatan ribuan kati menimpa ke arah tubuhnya. Celaka. Han maklum bahwa untuk meloncat keluar tidak mungkin lagi, maka ia sudah siap dengan kedua tangannya untuk menerima batu besar yang menimpanya. Pada saat itu, ia masih dapat melihat berkelebatnya 2 bayangan di luar lubang, hanya sekilas pandang saja ia mengenal mereka sebagai Lau Xinlian dan Tan Hiancheng. Bahkan terdengar suara jeritan Xinlian. Han, awas. Akan tetapi bayangan itu segera lenyap tertutup batu yang sudah menimpanya, batu yang besarnya persis memenuhi lubang di mana ia terjeblos. Sambil mengerahkan sinkang kepada sepasang lengannya, Han mengangkat kedua tangan ke atas setelah menggigit tongkatnya, dengan telapak tangan menghadap ke atas, lalu menerima batu yang berat itu, membiarkan tubuhnya agak merendah lalu mengayun tubuh dan kedua lengan ke atas. Ia harus mengerahkan seluruh tenaga karena tidak ada ruang lagi untuk mengayun batu itu agar daya luncurnya tersalur kembali ke atas. Dadanya terasa sesak dan tahulah ia bahwa tak mungkin ia bertahan terus dalam keadaan seperti itu, menyangga batu yang luar biasa beratnya. Kalau kedua lengannya dan sebuah kakinya tidak kuat, ia akan terhimpit dan tubuhnya akan hancur tertimpa batu. Bahaya yang mengancam keselamatannya sendiri tidaklah begitu menyiksa baginya kalau dibandingkan kekhawatirannya akan keselamatan Lulu, Xinlian dan Hiancheng di atas sana. Bukankah tadi terdengar Lulu menjerit begitu mengerikan? Dan Xinlian bersama Hiancheng tentu akan terancam musuh yang keji dan kuat. Ia harus dapat cepat menyelamatkan diri sendiri terlebih dulu, kalau tidak, tentu 3 orang gadis itu terancam bahaya hebat. Mulailah Han mencurahkan pikiran kepada diri sendiri. Bagaimana ia dapat membebaskan diri dari tindihan batu berat itu? Ia berusaha mendorong batu ke pinggir dan merasa betapa dinding sebelah kiri hanya tanah biasa, namun tentu saja tidak mungkin mendorong batu sebesar itu ke dalam tanah padat. Tenaganya mulai berkurang dan dadanya terasa makin sesak. Jalan satu-satunya adalah menghindarkan diri tertimpa batu dan membiarkan batu itu turun ke dasar lubang. Akan tetapi dia harus dapat mencari ruangan untuk tubuhnya agar tidak terhimpit. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.